Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini Ustaz akan menjelaskan materi matematika tentang operasi hitung bilang pecahan bagian kedua. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya anak-anak Ustaz berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu operasi hitung bilang pecahan di bagian penjumlahan pecahan campuran. Oke, anak-anak Ustaz, penjumlahan pecahan campuran itu bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama boleh secara langsung, dan yang kedua boleh kita rubah dia terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, sekarang kita gunakan yang pertama, yaitu secara langsung. Lihat contoh. Contoh yang pertama, 2/3/4 ditambah 3/5/6. 2 ini disebut sebagai bilangan bulat, begitu juga dengan 3 bilangan bulat. Yang ini 3, yang ini pembilang, 4 ini penyebut. Begitu juga 5 sebagai pembilang dan 6 penyebut. Kalau menggunakan secara langsung, maka bilangan bulatnya 2 dan 3 ini kita langsung kita tambahkan, yaitu 2 ditambah 3. Kemudian ditambah lagi, baru dibuat yang pecahan biasanya. Pecahan biasanya 3/4. 3/4 ditambah 5/6. Seperti ini. Yang pertama, Ustaz ulangi, 2 ditambah dengan 3 atau bilangan bulatnya kita buat di dalam kurung 2 tambah 3, ditambah lagi pecahan biasanya antara 3/4 dengan 5/6 ini kita buat juga dalam kurung bentuk penjumlahan. Terbentuklah dia penjumlahan pecahan biasa. Oke, langsung kita jumlahkan. 2 ditambah 3 yaitu sama dengan 5, ditambah 3/4 ditambah 5/6 ini sama dengan video sebelumnya. Kita jumlahkanlah pecahan biasa ini dengan menyamakan penyebut terlebih dahulu. Ini penyebutnya 4, ini penyebutnya 6, maka tidak bisa kita langsung jumlahkan. Kita samakan penyebutnya dengan menggunakan KPK. Oke, kita carilah KPK dari 4 dan 6. Kita buat di burang, tentukan KPK dari 4 dan 6. Sama seperti kemarin anak-anak Ustaz, yang pertama kita buat tangganya terlebih dahulu. Dibagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu bilangan angka 2. 4 dibagi 2, kita dapat hasilnya 2. 6 dibagi 2, dapat hasilnya 3. Kemudian kita buat tangganya lagi, dan kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil. Bilangan prima terkecil yaitu angka 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 3 dibagi 2, apakah bisa? Tidak. Jika tidak bisa, maka bilangan tersebut kita turunkan ke bawah. Selesai, kita buat tangganya lagi. Dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu angka 2. 1 dibagi 2 nggak bisa turun. 3 dibagi 2 juga nggak bisa. Jika kedua bilangan ini tidak bisa dibagi dengan 2, maka tidak boleh pembaginya 2. Maka kita tukar 2 ini menjadi, kita naikkan satu tingkat bilangan primanya, yaitu menjadi 3. 1 dibagi 3 tidak bisa, kita turunkan buat angka 1. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Selesai untuk mencari KPK 4 dan 6. Maka KPK-nya kita peroleh, kalikan semua bilangan prima yang kita buat di samping ini. 2 dikali 2 dikali 3. 2 dikali 2 dikali 3. Hasilnya adalah 12. Maka KPK-nya 12. Kita masuk pada soal tadi. Didapat KPK-nya yaitu 12.
Nah, sekarang kita akan menulis pembilangnya. Pembilangnya ini kita buat 4 ini berubah menjadi 12 karena dia dikali dengan 3. 4 kali 3 berubah menjadi 12. Jika 4 dikalikan dengan 3, maka di atasnya dikalikan dengan 3 juga. 3 dikali 3 berapa? 3 dikali 3 9. Begitu juga dengan 5/6. 6 ini berubah menjadi 12 karena 6 itu dikalikan dengan 2. Jika 6 dikali 2, maka 5 harus dikali 2 juga. 5 dikali 2 berapa? 5 dikali 2 sama dengan 10. Sudah selesai penjumlahan pecahan biasanya dengan penyebutnya sudah sama. Maka kita buat lagi ya. 5 ini tetap kita buat, kita saling ulang. 5 tambah. Pembilangnya kita jumlahkan 9 ditambah 10 hasilnya 19. Per 12 ini kita buat sebagai penyebutnya. Sudah selesai belum? Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka rubahlah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Anak-anak Ustaz kan sudah belajar kan tentang merubah pecahan biasa ke campuran. Maka 5 ini kita salin lagi ditambah 19 per 12 kita rubah menjadi pecah campuran. Kita bahas lagi di sini ya secara mengulang. 19 per 12 itu 19 dibagi 12 sama dengan 19 dibagi 12 atau 12 kali berapakah mendekati 19? Bagus, 12 dikali 1. Berapa hasilnya 12 dikali 1? Hasilnya adalah 12. Kita kurangkan. 19 kurang 12 hasilnya 7. Maka diperolehlah pecahan campurannya 1. 7 per 12. Kita buat di sini 1 sebagai bilangan bulat, 7 sebagai pembilang, 12 sebagai penyebut. Kita buat di sini 1 7 per 12 sama dengan, karena di sini sama-sama bilangan bulat 5 ditambah 1, maka kita jumlahkan 5 ditambah 1 ini menjadi 6. 7 per 12. Contoh yang kedua dengan secara langsung. 3 per 6 ditambah 5 7 per 9. Oke, anak Ustaz, di sini 3 per 6, 3 bilangan bulat, 3 satu lagi pembilang, 6 adalah penyebut. 5 7 9, 5 bilangan bulat, 7 sebagai pembilang, 9 sebagai penyebut. Maka langkah awal kita jumlahkan terlebih dahulu yang bilangan bulatnya. 3 dan 5 itu adalah bilangan bulat, dibuat di sini 3 ditambah 5. Kemudian tambah lagi, dikurung juga lagi yang pecahan biasanya lagi. 3 per 6 ditambah 7 per 9. 3 per 6 ditambah 7 per 9 sama dengan 3 tambah 5 ini langsung kita jumlahkan sama dengan 8 ditambah 3 per 6 ditambah 7 per 9. Kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Maka kita samakan penyebutnya dengan menggunakan KPK. Boleh secara langsung Ustaz? Boleh. Jika anak-anak Ustaz sudah hafal dia perkalian pembagian, alangkah baiknya secara langsung. Gimana secara langsungnya? Secara langsungnya kita carilah bilangan sebagai penyebut ini. Bilangan tersebut bisa dibagi 6 dan bilangan tersebut juga bisa dibagi 9. Ustaz ulangi, carilah bilangan yang paling terkecil. Carilah bilangan yang paling terkecil. Bilangan tersebut bisa dibagi 6 dan bisa dibagi 9. Maka kita perolehlah bilangannya adalah 18. Kenapa 18 Ustaz buat?
habis dia. 18 ini juga bisa dibagi dengan 9. Maka tidak perlu kita menggunakan KPK. Anak-anak Ustaz sudah hafal perkalian. 6 berubah menjadi 18 karena 6 ini dikalikan dengan 3. 6 kali 3 18, maka di atas juga harus dikali 3. 3 dikali 3 dapatlah hasilnya 9. Begitu juga 9 berubah menjadi 18 karena 9 itu dikalikan dengan 2. Di atas juga harus dikali 2. 7 dikali 2 berapa? 7 dikali 2 14. Penyebutnya sudah sama, maka jumlahkan pembilangnya. 8 ini kita salin ulang, tambah 9 tambah 4. 9 ditambah 14 hasilnya adalah 23, penyebutnya 18. Sudah selesai belum? 8 kita salin ulang ditambah 23 per 18 ini kita rubah dia menjadi pecahan campuran. Gimana caranya? Seperti tadi, menggunakan pembagian atap. 23 dibagi 18 sama dengan 23 bagi 18 atau 18 kali berapa mendekati 23? Jawabannya adalah 1. Karena 18 kali 1 itu hasilnya 18 mendekati 23. Kurang 23 dikurang 18, hasilnya kita peroleh dapat 5. Maka pecahan campurannya adalah 1, 5 per 18. Ustaz ulangi, 1, 5 per 18. Kita pindahkan ke sini, 1, 5 per 18. Maka yang sama-sama ada bilang bulatnya, kita jumlahkan 8 ditambah 1 sama dengan 9 per 5 per 18. Dapat hasilnya adalah 9, 5 per 18. Oke, anak-anak Ustaz, kita akan membahas dengan cara yang kedua, yaitu mengubah ke bentuk pecahan biasa. Kita ambil contoh yang sama ya. Kita ambil contoh yang secara langsung tadi. Kita akan bahas dengan mengubah ke bentuk pecahan biasa. Yang pertama contohnya kita ambil, yaitu 3 per 4 ditambah 3, 5 per 6. Maksud mengubah ke bentuk pecahan biasa, yaitu pecahan campuran ini sebelum kita jumlahkan, ubahlah ke bentuk pecahan biasa. Dan anak-anak Ustaz sudah mempelajari gimana cara mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Caranya yaitu penyebut dikalikan dengan bilangan bulat, 4 dikali 2, dan hasilnya nanti kita jumlahkan dengan 3. Ustaz ulangi, 4 dikali 2 ditambah dengan 3. 4 dikali 2 hasilnya 8. 8 ditambah dengan 3 hasilnya adalah 11. 11 dan penyebutnya berapa? Penyebutnya di pecahan campuran. Segitu pula kita buat pecahan penyebut di pecahan biasa. Ditambah 3, 5 per 6 sama seperti di samping. 6 dikali 3 hasilnya 18. Kemudian 18 ditambah dengan 5, yaitu diperoleh hasilnya 23. 23 kita tulis sebagai pembilang. Dan penyebutnya berapa? Penyebutnya di sini segitu pula dia dibuat di pecahan biasa. Dapatlah 23 per 4 berubah menjadi 11 per 4 dan 3, 5 per 6 menjadi 23 per 6. Maka kita terbentuklah dia penjumlahan dua pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK. Boleh dengan tangga faktor yang kita cari tadi, boleh dengan secara langsung. Dapatlah KPK-nya yaitu 12. Karena 12 bisa dibagi 4 dan 12 juga bisa dibagi 6.
4 ini berubah menjadi 12 karena 4 ini kita kalikan dengan 3. Maka di atas juga dikali 3. 11 dikali 3 diperolehlah hasilnya 33. 6 ini berubah menjadi 12 karena 6 ini dikalikan dengan 2. Di atas juga harus dikali 2. 23 dikali 2 diperolehlah hasilnya 46. Maka kita jumlahkan pembilangnya. 33 ditambah 46 didapatlah pembilangnya 79 dan penyebutnya adalah 12. Sudah selesai belum? Karena dia dalam bentuk pecahan campuran, kita ubahlah 79/12 ini ke dalam bentuk pecahan campuran. Kita bagi di sini, kita cari di burang. 79 dibagi 12 sama dengan 79 dibagi dengan 12. Berapakah dia? Atau 12 kali berapakah mendekati 79? Didapatlah 12 dikali dengan 6. Berapa hasilnya 12 kali 6 itu? 12 dikali 6 diperolehlah hasilnya 72. Kita kurangkan 79 dikurang 72 dapatlah hasilnya 7. Maka pecahan campurannya adalah 6 7 per 12. Dibuat di sini 6 7 per 12. 6 7 per 12. Dan kita bahas satu contoh yang terakhir, yaitu contoh yang kedua dengan mengubah ke bentuk pecahan biasa. Contoh yang kedua, kita ambil contoh yang sama tadi. 3 per 6 ditambah 5 7 per 9. Oke, anak-anak Ustaz, 3 per 6 ditambah 5 7 per 9. Yang pertama langkahnya adalah kita ubah dia menjadi pecahan biasa. Kita ubah 6 dikalikan dengan 3 dia 18, ditambah dengan 3 lagi hasilnya adalah 21 per 6 di sini juga 6 di sini. Begitu juga 5 7 per 9, 9 dikali 5 45. 45 ditambah dengan 7 hasilnya adalah 52 per 9 di sini juga 9. Karena dia sudah terbentuk pecahan biasa, maka kita carilah KPK-nya terlebih dahulu antara 6 dan 9. Diperoleh tadi berapa KPK-nya? Didapat tadi hasilnya adalah 18. Karena 18 habis dibagi 6 dan 18 habis dibagi 9. 6 berubah menjadi 18 karena dia dikalikan dengan 3, maka di atas juga harus dikali 3. 21 dikali 3 dapatlah hasilnya 63. 9 berubah menjadi 18 karena 9 ini dikalikan dengan 2. Maka di atas juga harus dikali 2. 52 dikali 2 dapatlah hasilnya 104. Sudah sama penyebutnya, kita jumlahkan dia. Pembilangnya 63 ditambah 104 diperoleh hasilnya 167 per 18. Kita sederhanakan dia dengan merubah ke pecahan campuran, kita bagilah. Kita buat di burang 167 dibagi dengan 18. Oke, sekarang 167 dibagi 18 atau 18 kali berapakah hasilnya mendekati 167? Didapat hasilnya 18 kali 9. Berapa 18 kali 9 tersebut? Kita perolehlah hasilnya adalah, kita buat dulu 18 kali 9. 72 sisip 7.
1 kali 99 ditambah 7, 6. Dapat hasilnya 162. Kemudian kita kurangkan dan diperolehlah pengurangannya, hasilnya adalah 5. Maka pecahan campurannya adalah 9, 5 per 18. Kita buat di sini 9, 5 per 18. Nah, jawabannya sama dengan cara yang pertama, dengan cara yang kedua jawabannya yang sama. Jadi anak-anak Ustadz boleh memilih apakah dengan cara langsung. Dengan cara langsung itu ada di buku, atau dengan cara kita ubah dia terlebih dahulu ke pecahan biasa dan itu tidak ada di buku ya. Jadi saran Ustadz, boleh anak-anak Ustadz memilih cara yang mana, tetapi menurut Ustadz gunakanlah dengan cara yang kedua. Kenapa? Karena cara yang kedua ini konsepnya bisa digunakan dengan materi selanjutnya. Jika nanti ada penjumlahan pecahannya bercampur, ada desimal, ada campuran, ada biasa, bisa menggunakan konsep yang kedua ini bisa. Kalau konsep yang pertama ini, anak-anak Ustadz hanya bisa menggunakannya sama-sama pecahan campuran. Jadi saran Ustadz, gunakanlah dengan cara yang kedua. Boleh dengan cara yang pertama, juga boleh, tergantung dari anak-anak Ustadz. Mungkin itulah materi hari ini yang dapat Ustadz jelaskan, yaitu penjumlahan pecahan campuran. Semoga anak-anak Ustadz bisa memahami materi yang Ustadz sampaikan hari ini. Jika ada salah kata dan penggunaan bahasa yang Ustadz sampaikan, Ustadz minta maaf dan Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.